Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Satu Negara Ibadah dan SPD MPD. Yang terhormat Ibu Bapak Guru SD Negeri Sawah Negara. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dan rahmatnya hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Tak lupa sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, pada keluarganya, para tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selalu umat. Amin ya Allah. Tujuan kegiatan hari ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan guru penggerak untuk membuat aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum budaya positif di sekolah, coba saya minta Ibu Bapak Guru untuk berdiri dulu. Kita akan berbicara bahasa Inggris sambil berolahraga. Nah, nanti gerakannya seperti ini. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 orange juice, orange juice. Supaya juga bisa aja coba mulai sama-sama dulu ya semuanya. 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 orange juice, orange juice. Nah, permainannya nanti 1, 2 ini kelompok watermelon. Ini 1, 2 papaya, 1, 2 banana, yang 1, 2 orange juice. Nanti kalau saya tulis di sana langsung kerap watermelon. Terus kalau saya begini Bu. Jadi pas saya tutup langsung bergerak dan bernyanyi ya. Siap. Sudah siap? Siap. Kita coba dulu ya. 1, 2, 3. Banana, banana, watermelon, watermelon, orange juice, orange juice, watermelon. Banana, banana, Satu, dua, tiga. Orange juice, orange banana, papaya, orange juice, orange watermelon. Sekali lagi. Sudah mulai nah, mengenai budaya positif, seorang guru itu yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya
positif di sekolah tersebut itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Iya. Konsep ini yang sebelum kita bicara mengenai disiplin itu ada perubahan paradigma belajar, di mana pembelajaran yang dirancang itu harus berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga para murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan masalah dan keterjemahan serta perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila itu ada apa aja Bapak Ibu masih ingat? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan adalah dia berdirikan Bapa, bergotong royong, berdiri, dan itu merupakan dimensi profil pelajar Pancasila. Dalam budaya positif, konsep intinya itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah sekarang sebelum membahas mengenai disiplin positif dan teori kontrol, ada kegiatan tadi dulu ya. Di sini ada 2 orang. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan sekolah buka. Saya minta 2 orang ke depan. Sama ini kalau Pak Cece bagaimana? Pak Cece ke depan. Saya Maki. Saya nggak takut. Nah nanti ketentuannya Pak Maki adalah A, Pak Cecep adalah B. Bulat. Kalian mengepalkan satu tangan, satu hiji pada satu. Nah yang A nanti ini anggap punya sesuatu yang sangat penting yang berharga. Nah tugas Pak Cecep membujuk Pak Maki untuk membuka kepala tersebut bebas, mau dibujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik supaya Pak Maki bisa buka siapa saya ke Pak Maki Pak Maki yang saya mengajar kalau ke Pak Maki ini ada apa nanti di bakot kalau kita yang jadi ada apa kenapa dikepalkan ada yang selanjutnya ada garis dulu pasti ada posisi nanti berhasil apa Pak Maki betul. Kenapa Pak Maki tidak mau kalau kita malam ini ada apa ya jadi ada apa kenapa dikepalkan ada yang selanjutnya jangan lupa tapi ada garis dulu pasti polisi nanti berhasil apa Pak Maki bentar. Kenapa Pak Maki tidak mau baru ke depan. Ya, satu
Nah, jadi sebenarnya yang terjadi barusan itu adalah kontrol itu ada pada diri sendiri, bukan kita tapi orang itu yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Jadi guru itu punya ilusi bahwa murid kontrolnya ada di guru. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Contohnya saat ada penghargaan reward kepada murid, bisa saja murid itu melakukan sesuatu karena ingin dapat sesuatu gitu, pujian, entah itu hadiah atau apa. Jadi tidak ada motivasi dalam diri anak tersebut. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Saat anak murid yang melakukan kesalahan misalnya, ilusi kita saat kita membuat murid merasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Jadi bisa saja anak itu malah jadi kurang percaya diri, bukan malah kuat tapi malah menjadi merasa belagu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Antara murid dan guru pasti lebih dari usia dewasa guru. Jadi mereka itu punya hak untuk memaksa muridnya melakukan sesuatu yang guru inginkan. Nah, ini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bisa dibaca sama Bapak Ibu dari mulai dulu. Stimulus respon tentang dunia. Realitas atau kebutuhan kita semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Yang ini dulu Realitas atau kebutuhan kita sama, teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, Ibu, semua orang melihat hal yang sama. Itu dari stimulus respon tentang dunia. Teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, stimulus respon tentang dunia, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari untuk tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam kelompok tentang dunia, semua perilaku memiliki sisi-sisi. Stimulus respon tentang dunia, orang bisa mengontrol saya. Teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrolkan diri Anda. Nah, ini adalah perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon itu yang terjadi dalam diri kita, respon gitu ya, responnya kita terhadap sesuatu. Nah, realitas kebutuhan kita sama, padahal secara teori kontrol realitas lingkungan kita itu berbeda. Kemudian di sini ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Justru dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan, sekalipun itu adalah kesalahan, tapi sebenarnya itu perilakunya memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di sini bisa dipahami bahwa yang bisa mengontrol diri sendiri itu adalah kita, bukan orang lain.
Coba mengenai disiplin positif. Ketika apa itu mendengarkan disiplin, apa yang terbayang, kemudian apa yang terlintas, coba. Ada yang memberikan pendapat apa itu disiplin dan bagaimana disiplin itu? Firman. Disiplin. Disiplin itu sebetulnya adalah proses belajar. Namun pada saat ini disiplin itu jadi lebih kepada di bawahnya itu kepada ranah aturan, perilaku melanggar atau perilaku taat. Namun pada awalnya itu disiplin itu artinya adalah proses belajar. Jadi apapun yang kita ajarkan kepada murid atau apapun yang kita pelajari itu adalah sebuah bentuk disiplin. Terima kasih, Bu. Ada yang mau lagi berpendapat? Kalau Pembiasaan. Pembiasaan. Terima kasih. Disiplin itu sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa hilang penghargaan ancaman atau hukuman. Sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku arah budaya. Jadi saat anak melakukan pelanggaran, gitu ya, diharapkan tidak terjadi karena motivasi dari luar atau ekstrinsik. Jadi harus karena terjadi pada kesadaran dirinya sendiri. Jadi mereka sudah bisa membedakan mana nilai-nilai yang baik yang menjadi apa yang menjadi mereka keyakinan mereka itu. Nah di sini murid saat tidak melakukan pelanggaran itu bukan karena ancaman atau hukuman, takut kayak ibu, jadi murid itu ingin melakukan dan berusaha mengganti aturan, tapi harus terjadi karena kesadaran dan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya itu ada profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, berkemuliaan, mandiri, kreatif dan benarak kritis. Nah ini sudah diterapkan pada kurikulum Merdeka mengenai dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang versi IBO Primarius Program. Isinya itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada nilai keterampilan hidup atau life skill. Dapat percaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya untuk orang lain. Sekarang kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa disebutkan? Dia baca nih, lima kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup seperti lapar, sarapan, tempat tinggal. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian perasaan
Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu seperti prestasi, potensi diri. Kemudian ada kebutuhan hidup yaitu kebebasan, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini contoh bertahan hidup. Itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan itu merupakan kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, dan kerjasama dalam kelompok. Kebutuhan penguasaan itu meliputi harga diri, memimpin, berprestasi, keinginan untuk dianggap, diakui, dan didengar. Kemudian kebutuhan kebebasan, contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Untuk kebutuhan kesenangan itu ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi jika kebutuhan dasar manusia, terutama di sekolah untuk anak-anak, jika ini sudah terpenuhi yang kelima, mungkin anak itu tidak akan melakukan perilaku yang menyimpang atau melawan nilai-nilai kebajikan. Ini ada contoh kasusnya Ibu Bapak. Contohnya Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Coba dari kasus ini, kira-kira jika Anda di posisi Ibu Ambar, apa yang akan Ibu lakukan? Atau kira-kira kenapa Doni melakukan hal itu? Kita lihat dari kebutuhan tadi, kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan dulu kepada muridnya. Jika kita kaitkan ini dengan 5 kebutuhan dasar, Ibu Ambar bertanya kepada Doni misalkan, kalau dari kebutuhan bertahan hidup, jika Doni menjawabnya karena rasa lapar dan dia tidak punya makanan, maka itu bisa dimasukkan ke dalam kategori bertahan hidup karena Doni menjawabnya lagi lapar. Kemudian jika Doni menjawab dari segi kebutuhan penguasaan atau rasa ingin diterima dan rasa ingin diterima, Doni merasa saat ada temannya yang melaporkan kepada Bu Ambar, jadi dia perhatian. Itu kita bisa lihat dari kebutuhan Doni itu ingin diterima kasih sayang. Kemudian kalau kebutuhan penguasaan, kalau Doni menjawabnya misalkan saat Doni mengambil makanan temannya secara paksa dan Doni merasa teman jadi takut, temannya takut kepada Doni jadi segan, itu kita bisa masukkan ke dalam kategori kebutuhan penguasaan. Kemudian jika Doni menjawab, Ibu saya bosan dengan makanan dari ibu saya, bekal saya bosan, saya ingin mencari sesuatu yang baru, ingin makan yang baru misalkan, itu bisa kita kategorikan ke dalam kebutuhan apa? Merasa bosan, kebutuhan kebebasan. Jadi saat ibunya hanya memberikan makanan yang begitu saja, dia ingin makanan lainnya. Berarti kebutuhan yang Doni butuhkan adalah kebutuhan kebebasan. Kemudian jika Doni menjawab kebutuhan mengenai kesenangan, ya ibu saya melihat teman saya ketakutan dan ekspresinya, saya jadi lucu, jadi bahagia, jadi senang. Itu jika Doni menjawab seperti itu bisa dimasukkan ke dalam kategori kesenangan. Saat Doni melihat ekspresi teman-temannya yang kehilangan makanan, dia merasa senang, merasa lucu, menurut Doni itu lucu. Saat misalkan temannya merengek, nangis makanan aku diambil sama kamu, itu dia mencoba untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kesenangan. Kemudian juga
Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Karena mereka akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ini yang mendapatkan penghargaan itu satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di mana orang ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Kemudian motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang yang punya motivasi itu biasanya bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu semuanya, kira-kira saat Ibu melakukan sesuatu sesuai aturan, kira-kira apa motivasi Bapak Ibu? Dari yang ketiga ini, motivasi Ibu saat menaati peraturan atau menaati yang sudah disepakati di sekolah di kelas. Untuk menghargai sendiri. Ada yang lain, motivasi yang lain, misalkan tidak ingin dibuang. Tapi alhamdulillah ya, kalau alasan Bapak Ibu dalam melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan itu terjadi karena motivasi agar bisa menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah yang ketiga ini, yang motivasi eksternal itu ada untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan. Itu terjadi karena faktor dari luar, bukan terjadi dalam diri sendiri. Kemudian yang motivasi yang ketiga ini, yang menghargai nilai-nilai yang dipercaya, itu adalah motivasi internal yang terjadi. Jadi kita sudah sadar saat melakukan sesuatu, kita sudah menyadari hal itu sesuai dengan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi saat berperilaku baik, menaati aturan, bukan lagi karena takut dihukum atau misalkan hanya ingin mendapatkan ujian, tapi mereka sudah sadar bahwa itu adalah nilai-nilai yang mereka percaya dan menghargai diri mereka sendiri. Nah ini ada perbedaan teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu ibu bapak bersifatnya tidak rencana, jadi spontan. Saat melakukan kesalahan, misalnya telah di sekolah, mari jawaban, bukan spontan, tidak. Anak tidak tahu apa-apa. Dan sebenarnya saat kita menghukum murid itu sudah keluar dari area disiplin. Kenapa? Misalkan anak telat, tapi kita malah dulu hari, misalkan dia hari di lapangan, misalkan. Ini ya masalah ini mau gimana cara solusinya, juga ada penyelesaian. Malah menurut saya itu malah menambahkan masalah baru. Anak tidak tahu apa-apa. Jadi kalau hukuman itu tidak relevan dengan apa yang terjadi. Solusinya mana untuk kesalahan anak? Kenapa bisa keluar? Langsung aja menghukum gitu ibu bapak. Kemudian hukuman itu ya murid tidak dilibatkan. Jadi hanya langsung guru memberikan hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Tidak ada pembicaraan dua arah, tapi guru itu langsung memberikan perintah kepada murid. Hukuman itu berupa fisik atau psikis. Saat fisiknya itu tadi lari. Kalau mungkin psikisnya yang akan dihadapi anak mungkin jadi minder, jadi takut, atau jadi sama guru itu jadi takut ya. Karena mungkin merasa dipermalukan, udah disuruh lari di belakang sendiri. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana. Jadi kalau konsekuensi itu adanya peraturan yang dilarang, tapi sebelumnya sudah direncanakan oleh guru. Misalkan ya, kamu tidak akan dapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas, itu adalah konsekuensi anak. Atau misalkan saat anak menumpahkan air ke meja, konsekuensinya harus membersihkan kembali. Itu maksudnya konsekuensi. Kemudian walaupun seperti itu terencana, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman karena hukuman kan ya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, apapun yang dilakukan murid, misalkan pakai cair
sok bersihanai acang terusnya diminta guru sampai guru itu melakukannya. Kemudian ada yang namanya restitusi ya, dalam disiplin itu ada restitusi. Nah restitusi ini Bapak ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah sebenarnya yang paling tepat dalam menangani kasus disiplin positif itu adalah restitusi. Kenapa? Karena restitusi ini kita itu ada solusi dan menciptakan murid itu, misalkan berbuat salah ya, misalkan mendengarkan temannya, apa yang kamu lakukan, kenapa kamu melakukannya, apa solusi kamu untuk memperbaiki kesalahannya. Nah proses kolaboratif itu antara murid dan guru saling mencari solusi, tapi tidak berasal dari kita gurunya tapi muridnya. Caranya gimana? Misalkan ibu bagi habis harus ini harus itu ya. Jadi kesalahan anak itu tidak dipandang sebuah kesalahan, tapi anak itu mungkin ada kebutuhan aja yang belum terpenuhi. Misalkan ya. Nah ini ada identitas hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu merupakan identitas gagal ya Bapak Ibu, terus identitas sukses itu disiplin antara konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi saat anak berbuat salah disuruh hari misalkan, apa itu akan membuat anak senang? Ya betul. Ya, tidak ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Saat kamu tidak mengerjakan PR, kamu tidak akan mendapatkan nilai. Itu kan pasti harus terjadi. Kemudian kalau restitusi itu ada pilihannya. Seperti ada pilihannya, kamu melakukan kesalahan, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki? Jadi dari kesalahan itu anak dikuatkan lagi karakternya dengan nilai-nilai yang sesuai dengan nilai kebajikan yang tadi. Kemudian kalau hukuman itu dampaknya bagi murid itu marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Tidak jarang saat kita menghukum anak itu malah jadi pendiam atau jauh dari teman-temannya karena malu. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, dan pemahamannya atau penampilannya, tapi waktunya hanya saja tidak berlalu. Kemudian restitusi, murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian kalau ini hukuman tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka panjang. Kemudian kalau konsekuensi mah jangka pendek, jadi saat itu terjadi ya sudah itu pas kejadian itu saja karena tidak berjangka panjang. Kemudian kalau restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi restitusi ini saat akan membuat kesalahan, ada solusi untuk memperbaikinya. Itu akibatnya apa? Bisa berkesinambungan gitu. Jadi anak itu sudah yakin nilai itu yang harus diyakini dan menghargai dirinya sendiri. Jadi bisa kita simpulkan bahwa saat restitusi sudah terjadi, itu bisa menguatkan karakter anak. Anak itu bisa tidak mengulangi kesalahannya lagi karena nilai-nilai sudah mereka yakini. Kemudian hukuman itu bersifat tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai. Kadang juga kalau guru yang menghukum, kamu nggak salah, wah enak, salah itu salah. Karena itu membuat anak jadi dia orang jadi ya gue sedih gitu misalkan. Biasanya penghukuman itu ada suaranya tinggi, marah, tinggi semangat. Kalau konsekuensi itu sudah diketahui dan masuk akal. Jadi kalau konsekuensi antara kesalahan dan hukuman itu sesuai relevan. Misalkan anak masuk kelas 10 menit, gantinya buat konsekuensinya nanti ada tambahan 10 menit. Itu kalau konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi itu sendiri dengan murid, antara guru dan murid melakukan
pembicaraan yang bisa meningkatkan motivasi internal dalam diri anak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Coba sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu yang sudah saya tuliskan di depan ini ya, maksudnya hukuman atau konsekuensi. Salah jawab. Yang pertama ini ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman itu kenapa hukuman? Karena disuruh lari ya, dan dilakukan tidak berencana. Kemudian yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Karena apa? Tidak menggunakan masker. Tidak menggunakan masker dan itu secara tiba-tiba dan tidak sesuai dengan kesalahannya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena kelamatan dan kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi kalau sudah jelas kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu melakukan hukuman. Kemudian terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan digital tinggal 15 menit sudah selesai. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di buku pelajaran. Tapi ya terakhir itu antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman bisa dilihat karena konsekuensinya karena sesuai dengan mata pelajaran yang PJOK. Jadi ini lebih maksudnya karena relevan dengan mata pelajaran. Pelajaran dipakai ya. Ya. Ada Bapak Ibu bersepakat karena hukuman mana konsekuensi. Ini ada yang salah. Masa sih kau tidak pakai Sesudah hukuman konsekuensi dari institusi, dalam disiplin positif itu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Bertanya dulu, kenapa kamu melakukannya? Terus, apakah tindakan kamu merugikan untuk teman kamu atau orang lain? Jadi ada itu sebelum dikasih hukuman, kita berusaha untuk menanyakan kebutuhan anak yang belum terpenuhi. Nah ini ada contoh penerapan yang posisi kontrol dulu. Contoh kasusnya, siswa tidak memakai sepatu hitam di sekolah. Coba saya minta Bapak Ibu untuk melakukan simulasi terhadap kontrol dulu ini. Yang pertama penghukum. Boleh. siswa ada baca cek boleh itu aja boleh simulasi Lihat situ aja kok. Ini saja. Lari 10 keliling di lapangan. Itu penghukum biasanya dadanya tinggi dan saat anak melakukan kesalahan langsung gitu dikasih ini hukumannya. Ya dipukulin. Ibu? Ya itu nggak boleh.
Yang membuat rasa sayang Berkali kamu ada kamu selalu saja dalam sama ibu. itu membuat rasa sayang. Sebenarnya lembut, rasa menyenangkan anak, bahwa ada tidak salah, tapi kata-katanya masih lembut ya Bu. Kemudian yang belakang boleh Nur yang tenang. Ayo dong ikuti aturan. Baca dong. Sudah baca. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong. Tunggu itu tidak ya. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan melakukan lagi ya. Nah ini posisi guru sebagai teman, jadi saat anak mau kesalahan, tolong ya bantu ibu. Ya sampai selesai. Tapi ini kurang efektif. Kenapa? Karena saat anak merasa berteman dengan guru, kadang guru itu jadi tidak menghargai. Wah, itu lawan si ibu mah kami mah biasa si ibu mah kia udah bagus. Itu ya negatifnya dari posisi sebagai teman. Jadi pemantau bagaimana coba dibacakan. Bu ini pemantau yang memantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Sekarang kamu pulang lagi ke rumah dan mengganti sepatu. Nah ini sifat pemantau, jadi selalu mengaitkan kesalahan anak dengan peraturan yang berlaku di sekolah tersebut. Yang posisi manajer coba memakai. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, di posisi manajer ini, guru memberikan solusi kepada anak, memberikan pilihan. Dan di manajer ini antara guru dan siswa itu berkomunikasi, berdiskusi bagaimana untuk memperbaikinya sesuai dengan nilai-nilai yang sudah mereka yakini. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Coba kita berpendapat lagi. Posisi penerapan aku yang pertama, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan di kelas. Ada yang satu Masau, mengkuku, penghukum, teman, pemantau, manajer, obat sendiri no? dan buat bersama. Kira-kira yang ini, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, karena mengaitkan dengan masa pelajaran. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Maka sudah salah, maka sudah langsung menyalahkan anak. Kemudian saya sangat kecewa sama kamu. Buat pasal bersama. Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Ya, orang yang di manajer. Kemudian selanjutnya, ayolah jadi mengajak murid untuk turut kepada gurunya. Ayolah bantu ibu ya. Kemudian kamu selalu saja salah. Karena sudah jelas masih menyalahkan anak dan anak tidak tahu gitu cara solusinya gimana. Nah setelah 5 posisi kontrol guru, ada yang namanya keyakinan kelas. Sudah tidak asing lagi ya buat bapak ibu semuanya di kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran selalu ada keyakinan kelas. Nah sekarang saya mau tanya, kenapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Keyakinan itu dibuat bersama-sama dengan murid, kesepakatan antara guru dan murid. Dan kenapa bukan peraturan? Perbedaan keyakinan dan peraturan itu apa?
Kan kalau konsekuensi kalau masuk kalau keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama diskusi dan kesepakatan kalau peraturan itu ya sepihak betul, jadi tidak ada kesepakatan langsung aja dia membuat peraturan kelas misalkan tidak boleh makan, tidak boleh langsung gitu. Nah bahasanya juga berbeda. Kalau keyakinan kelas harus apa bahasanya bernilai positif betul. Kalau peraturannya kan biasa tidak boleh membuang sampah. Kalau keyakinannya apa? Terima kasih anak-anak sudah membuang sampah, menjaga sampah pada tempatnya. Itu jadi keyakinan kelas itu harus dibuat dengan pernyataan yang positif. Ini ada langkah-langkah atau hal-hal yang harus diperhatikan saat menggelar keyakinan kelas. Yang pertama, bersimpang lebih ajunan daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Asal itu tadi, misalkan tidak boleh buang sampah, berarti wilayah keyakinannya apa? Menjaga Kebersihan. atau jangan menghina teman, nilai yang diyakini apa? Saling menyayangi. Nah itu bersifat lebih abstrak. Kalau peraturan kan lebih rinci dan konkret, tidak boleh buang sampah kan sudah jelas. Tapi kalau keyakinan saat kita menjaga kebersihan dengan abstrak, anak itu harus bagaimana perilaku menjaga kebersihan. Kemudian berupa pernyataan universal sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang seperti misalkan di kelas itu harus saling membantu, itu maksudnya apa? Nilai yang mana kalau di profil pada sila gotong royong. Kemudian misalkan harus bisa berkata sopan. Di kelas harus saling menghormati. Jadi pernyataannya itu sesuai dengan nilai-nilai universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif seperti yang tadi, tidak boleh buang sampah. Positifnya menjaga kebersihan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu kalimatnya jangan panjang, harus singkat seperti ini saja. Nah itu menjaga kebersihan. Terus disiplin dan tepat waktu. Dimaksud itu kan datang tepat waktu, kalau mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi bahasanya harus singkat supaya mudah diingat. Kemudian harus disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi sesuai dengan kehidupan anak, kondisi anak kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi sebelum kita menentukan keyakinan kelas, sebelum ini kan menjaga kebersihan. Ada curah pendapat dulu antara guru dengan murid. Jadi guru jangan langsung menentukan ini keyakinannya menjaga kebersihan. Kemudian keyakinan kelas itu harus gurunya harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi harus sering mengingatkan anak sebelum belajar misalkan ya, anak-anak coba masih ingat ya nilai apa yang sudah kita sepakati, pastikan misalkan. Jadi harus ada peninjauan kembali agar anak itu ingat. Nah ini di dalam budaya positif itu ada yang namanya segitiga restitusi. Itu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini langkah-langkah segitiga restitusi yang tadi sudah dijelaskan. Coba restitusi itu apa tadi Bapak Ibu masih ingat? Restitusi. Penyelesaian sebuah percakapan antara guru dan murid itu menyelesaikan baik murid dan guru untuk mencari solusi dari kesalahan. Nah, ini ada validasi, ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, jadi anak itu ditanya dulu kesalahan kamu apa ya, kenapa kamu membuat kesalahan ini, apa penyebabnya. Nah, ini menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan, kita harus menanyakan anak
kenapa kamu melakukan itu? Jadi alasannya apa? Jadi kita harus cari dulu apa kebutuhan anak yang tidak kita penuhi atau yang tidak terpenuhi baik di sekolah ataupun di rumahnya. Kemudian kalau menanyakan keyakinan, nah guru ini mengaitkan lagi dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Misalkan, kenapa harus seperti ini? Coba masih ingat nggak nilai apa yang sudah kita sepakati? Atau nilai keyakinan apa yang tidak sesuai dengan perilaku kami? Dan kita menanyakan kepada anak itu untuk kami itu kesalahan seperti apa. Jika kami melakukan kesalahan ini, nanti kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Ini rata-ratanya yang awal berkelangkaan penerapan sehingga musik. Yang tadi menstabilkan identitas itu adalah langkah awal yang perlu dilakukan pada segitiga distribusi. Saat anak berbuat salah, artinya anak kebutuhan dasar yang tidak dibagi pada tahap ini guru berupaya mengevaluasi identitas utama sehingga bisa lebih tenang dalam mencari solusi. Jadi kita sebelum menjawab anak, tanya dulu anaknya melakukan itu. Jadi kita bisa menemukan kemudian koordinasi tindakan, guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Mengacu banyak teori kontrol sehingga tindakan yang pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Ini lanjut video. Oke. Kemudian menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk menunjukkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang sama. Nah ini tahap yang terakhir pada segitiga instruksi. Jadi guru dan anak itu berkolaborasi mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi karena diterapkan kelas 2, jadi kebanyakan yang saya itu saya. Tapi anak hanya iya, iya bu, iya bu. Saya juga sudah waktu itu pas kelas 2, setelahnya itu kalau udah ikut si temannya yang di depan. Terus lalu lanjut anak kelas 2 dan jadi bertanya dulu ke Prajes, apakah benar kamu melakukan itu? Karena yang laporan itu waktu itu bisa ke KMT bisa. Waktu itu dicoba diterapkan segitiga diskusi. Misalkan Prajes betul tadi bisa katanya berarti maksudnya ya bu, kenapa melakukannya? SD kelas 2 jadi apa? Itu kayak we. Ya bu, jangan terus coba apa saja nilai-nilai yang tidak sesuai dengan perilaku Prajes. Ya bu, karena sudah isi tebal, jadi itu kan merugikan orang lain. Terus pada masa menanyakan keyakinan dan menguatkan karakter siswa, coba apa sih yang mau Prajes sampaikan untuk berbagi kesalahannya? Ya bu, minta maaf kepada yang besar. Ya itu dikuatkan dan dicari dulu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Nah ini kesimpulan mengenai budaya positif ya Bapak Ibu. Jadi dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Sebelum kita menerapkan ke anak, kita dulu yang harus bisa punya sikap yang baik, sosialnya dan kepribadian yang baik. Bila gitu bu, ayah tidak amat guru anak sanggup, mana tanya sudah terbaik kan kenapa aku kayak gitu? Jadi kita dulu harus memperbaiki diri. Nah disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan
motivasi berat, bukan artinya paksaan atau pujian atau hukuman. Jadi seakan-akan berbuat baik, menaati peraturan atau keyakinan kelas dan seperti itu timbul dari dirinya sendiri, kesadarannya sendiri gitu. Saat melakukan kebaikan, tidak hanya ingin mendapatkan pujian dari ibu gitu temannya, tapi benar-benar dia itu ingin menghargai dirinya dengan nilai kebaikan yang sudah dia lakukan. Itu sebutan patriotik budaya positif ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Coba kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, hari ini kegiatannya kita akan membuat keyakinan kelas. Coba ada yang pernah mendengar keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ada yang pernah dengar keyakinan kelas atau pernah kelas 1 membuat keyakinan kelas? Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa menciptakan lingkungan yang positif, yang aman, yang nyaman saat berada di kelas. Kemudian keyakinan kelas ini dibuat dan disepakati oleh kalian dan juga ibu. Jadi semua warga kelas harus bisa melakukan kesepakatan yang sudah kita diskusikan bersama-sama. Nah, sekarang ibu mau membagikan kertas. Nanti kalian di sini tuliskan impian kalian, harapan kalian kelas ini mau jadi kelas yang seperti apa. Coba dia sampai ke belakang kasih satu orang. Kalian tuliskan harapan kalian di kelas ini mau jadi kelas yang seperti apa, bebas. Belakang ke belakang. Kita yang warna. Kalian tuliskan harapan kalian, impian kalian kelas ini mau jadi kelas yang seperti apa. Kita sudah membuat kesepakatan dan berdiskusi mengenai kelas yang akan kita sepakati. Semoga kalian kedepannya bisa melakukan hal-hal yang sudah kita sepakati yang tadi. Keyakinan kelas kita yaitu menjaga kebersihan, kemudian tertib saat belajar, saling menghormati, gotong royong, dan disiplin dalam waktu atau datang ke sekolah. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hisam, ibu mau ngobrol dulu sama Hisam ya. Ibu teh sering memperhatikan Hisam, sering memainkan stick es saat belajar. Nah, Hisam kan melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar karena tidak ada yang sempurna. Nah, coba sekarang ibu mau tanya, di kelas boleh main stick es nggak saat belajar? Nah, ibu mau tahu kenapa alasan Hisam sering memainkan stick es-krim di dalam kelas saat belajar. Alasannya kenapa? Alasannya karena apa? Kira-kira Hisam saat memainkan stick es-krim itu alasannya karena apa? Nah, sekarang coba Hisam
nanti ke depannya itu harus gimana? Boleh nggak kalau misalkan lagi belajar kita tidak fokus atau malah main? Boleh nggak? Enggak. Nah, coba sekarang keyakinan apa yang belum bisa tunjukkan? Kan kita sudah bikin keyakinan kelas. Coba keyakinan kelas kita yang sudah disepakati salah satunya keyakinan apa? Harus tertib saat belajar. Saat Sam sedang memainkan stik es krim, apa itu tertib nggak? Enggak. Coba bisa mau memperbaikinya tidak? Dengan cara apa? Boleh saja bisa main stick es krim, tapi saat waktu jam istirahat atau misalkan di kelas ada waktu yang senggang misalkan ya. Kalau saat belajar misal tidak boleh. Kan sudah bikin keyakinan kelas sama ibu kalau belajar kita harus apa? Harus tertib. Bisa memperbaiki kesalahan bisa. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Yang kelas 2C, terima kasih Bu Guru, saya senang diajak berdiskusi dengan Ibu untuk menemukan solusi atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya akan memperbaikinya. Nah, Jess, Ibu mau ngobrol dulu sebentar ya. Tadi Ibu dapat laporan dari Sakti. Jess, benar nggak kita meludahi kursinya Sakti? Ya, coba Ibu mau tanya, kenapa Jess melakukan itu? Disuruh? Nah, itu perbuatan yang bagus atau tidak? Ya, perbuatan yang tidak bagus. Baiklah ya, kesalahan itu adalah hal yang wajar, hal yang manusiawi. Tapi di sini Pak Des harus memperbaiki kesalahannya. Coba dengan cara apa memperbaiki kesalahannya? Kira-kira boleh nggak meludahi bangku atau kursi teman? Nggak boleh. Dari yang sudah Pak Des lakukan itu baik tidak? Itu bisa merugikan siapa? Kan jadi sekarang ini mau tanya ya sama Pak Des. Selain Pak Des suka lari-lari, ini mau tanya kenapa Pak Des suka lari-lari di kelas? Mau uji-ujian, boleh nggak kalau di kelas seperti itu? Yang boleh kalau mau uji-ujian harus di mana? Di lapangan. Nah, coba nilai keyakinan apa yang sudah Pak Des langgar di kelas? Kan kita udah bikin nilai keyakinan kelas. Salah satunya apa? Saling menghargai. Kalau saling menghargai, Pak Des sama teman harus bagaimana? Harus saling apa? Sama teman. Saling menghargai. Jadi ya, semoga kedepannya Pak Des tidak melakukan hal-hal yang tidak bagus seperti yang tadi kan meludahi kursi teman, terus lari-lari di kelas. Nah, kedepannya Ibu harap Pak Des mau memperbaiki kesalahan Pak Des. Pak Des mau nggak memperbaiki kesalahannya? Mau dengan cara apa? Membersihkannya dari kelas harus apa? Harus baik, harus tertib kalau saat itu ya. Semoga kedepannya Pak Des bisa lebih menghargai teman-teman dan tertib saat berada di mana. Nama saya Pak Des, kelas 2. Saya terima kasih Bu Guru saya diajak berdiskusi dengan Ibu untuk menemukan solusi atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya akan memperbaikinya.